Halo Semua adik-adik. adik-adik Eben Kids Ministry. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau yell yell Eben Kids Ministry. Eben Kids Be Strong. Eben Kids Be Brave. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Kita nyatakan kita anak-anak Eben Kids Ministry mau bersatu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semuanya dengan penuh semangat kita katakan Eben Kids Be Strong. Eben Kids Be Brave. Hi all join in. Hi all join us. Hey all joy in. Hey all joy us. Hey all joy in. Hey all joy us. Eben Kids Be Strong. Eben Kids Be Brave. Eben Kids Be Strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan Sekali persatukan. lagi kita katakan hey all join in, hey all join us. Ayo semua adik-adik Eben Kids Ministry. Hey all joy in. Hey all joy us. Hey all joy in. Hey all joy us. Eben Kids Be Strong. Eben Kids Be Strong. Eben Kids Be Brave. Eben Kids Be Strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids Tuhan Persatukan, Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Katakan, Eben Kids Be Strong. Yeay. Shalom. Selamat sore semua Selamat adik-adik sore. Eben Kids Ministry. Apa kabar semuanya yang adik-adik yang ada di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik Eben Kids Ministry kembali lagi bersama kita di Jumat Ceria bersama kakak-kakak Eben Kids Ministry. Dan tentunya Kak, hari ini kita akan Bernyanyi bersama, doa bersama dan juga yang paling penting yaitu dengarkan cerita firman Tuhan. seperti biasa adik-adik, hari ini gak bakal kalah seru dengan hari-hari lainnya. Pastinya dong. Dari itu adik-adik di rumah harus tetap semangat dan bersukacita bersama kakak-kakaknya memuji Tuhan ya. Oke. Oke, kalau begitu mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah Kak, saat ini kita akan ibadah. Tentunya ada temanya dong. Oh tentunya ada, pasti adik-adik di rumah juga tahu tuh Kak. Ya kan? Iya, udah pada tahu semua. Kakak tahu nggak? Gimana ya? Kurang tahu Kak. Coba Kakak jelasin temanya gimana. Nah itu ada tentang merendahkan gitu. Merendahkan apa Kak? Merendahkan, ayo tebak dong. Oh, pasti merendahkan hati dong. Apa sih maksudnya merendahkan hati Kak? Nah maksudnya merendahkan hati itu kita mau
masukan dari orang lain. Nah, berarti itu artinya sama aja kita mau taat. Oleh sebab itu adik-adik kita mau memuji Tuhan. Kita katakan T-A-A-T. Taat. Yuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama ya. Kita katakan T-A-A-T, taat. Kita mau taat kepada siapa aja Kak? Kasih tahu adik-adik di rumah. Kepada Papa Mama. terlebih kepada Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Katakan, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kepada siapa lagi Kak? Papa Mama. Papa, Ku turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Sekali lagi kita katakan T-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. Katakan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Bapa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, dengar-dengaran kepada siapa? Dengar kepada Mama, Papa. Ku turuti nasihat mereka. Katakan T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik di rumah, orang-orang taat adalah orang-orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, maka dari itu, kalau Tuhan beri perintah ke kita, maka kita harus apa Kak? Harus taat dong. Kita mau taat, kita mau mendengarkan dan melakukannya. Maka dari itu semua adik-adik di rumah kita memuji Tuhan lagi. Tuhan beri perintah lalu ku dengar. Semuanya masih dengan bersukacita. Kita katakan Tuhan beri perintah lalu ku dengar. Tidak ada alasan bagi kita ya adik-adik untuk tidak taat kepada Papa Mama kita. Terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. Sekali lagi Tuhan beri perintah. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. Katakan T-A-A-T. T-A-A-T, tidak ada alasan titik. Taat, T-A-A-T, tidak ada alasan titik. Taat, hanya dengan taat, hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat ku melakukan. Sekali lagi. Adik-adik, T-A-A-T artinya tidak ada alasan. Titik, berarti kita memang harus taat kepada Tuhan. Tuhan beri perintah. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku
melakukan dengan taat. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Katakan taat, hanya dengan taat, hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat, hanya dengan taat ku melakukan. Yeay, taat. Luar biasa semua adik-adik Eben Kids Ministry, semangatnya mau taat, hebat. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama kan? Pasti adik-adik sudah semangat semua kan di rumah. Kak, silakan duduk dulu dong. Oh iya, belum duduk ya? Boleh duduk. Silakan duduk semuanya. Adik-adik semua duduk. Oke. Nah, kita kan tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama kan? Sekarang berarti tiba saatnya kita mau Menyembah Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. mempersiapkan hatinya, menenangkan dirinya karena kita bersama-sama akan menyembah Tuhan kita yang baik. Untuk merespon penyembahan kita, kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Mari dengan sikap berdoa kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Mama papanya di rumah boleh bersama-sama ajak adik-adiknya untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pemimpin, penuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sangat pujian ini sekali lagi. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk. Mari semua katakan Yesus ku panggil. Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam Pemimpin hatiku. menuntun setiap langkah hidup. Pemimpin, penuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin. Pemimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan kita kesehatan sampai sekarang, memberikan kita papa mama, memberikan kita orang-orang yang kita kasihi sampai sekarang. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik dan kita menyembah Tuhan kita yang baik karena begitu banyak perbuatannya dalam kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sekali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan Yesus ku panggil, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
dalam hatiku. Pemimpin menuntun. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Pemimpin menuntun. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik semuanya mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini ada kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami yang mendengarkan bisa terberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak yang akan mendengar, yang akan melihat cerita firman Tuhan ini, supaya mereka bisa terberkati dan bisa melakukan cerita firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yeay, Abang. Ah, Lihat, apa? kosong. Apanya? Ruang sekolah minggunya kosong, Abang. Artinya kita kecepatan. Yeay. Bukan, abang kan sudah bilang Apa? jangan cepat-cepat. Apa? Tadi kamu bilang cepat-cepat, cepat-cepat. Nanti telat. Buktinya sekarang gimana? Coba lihat. Nah, kosong kan? Ya nggak apa-apa, Abang. Apanya yang nggak apa-apa? Artinya kita rajin, Abang. Itu namanya kerajinan. Ya nggak apa-apa, Kerajinan. rajin. Abang tadi mau nonton Doraemon. Ya nggak apa-apa, kan kita mau ikut sekolah minggu, Abang. Ya tahu, tapi ini kecepatan. Ya gini loh, Bang. Waktu yang ada kita bisa pakai untuk menghafal ayat hafalan. Menghafal ayat hafalan. Ada soalnya belum ingat-ingat benar ayat hafalannya itu, Abang. Untuk apa ngapalin? Kenapa? Ya dihafal, Abang, biar nanti bisa menjawab pertanyaan ibu guru sekolah minggu. Tahu nggak? Ayat hafalan itu abang sudah hafal. Gampang. Nah, merendahkan lagi. Coba kalau Abang hafal, dari mana? Ayo. Ini si bocil mau itu kan abang. Ya iya, ayo jawab. Dari mana kalau tahu? Tahu lah dari Amsal kan? Amsal berapa coba? Amsal 22 ayat 4. Ayo isinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wih, Shalom. Abang ini loh. Kakak sekolah minggu, shalom Kak. Shalom juga Abang Ade, shalom juga adik-adik yang ada di rumah semuanya. Apa kabar sih kalian ini? Baik. Tapi kok dari kejauhan kakak mendengar ada ribut-ribut ya? Ini loh Kak, Ini Abang. Adek kak. Adek. Abang, Nah, masih ribut juga adik-adik. Pokoknya adek. pokoknya Abang. Adek. Abang, Adek. Abang, Adek. Jawab dulu pertanyaan kayak ini tadi. Kalian kenapa sih? Kok ribut? Apa yang kalian ributkan? Adek ini loh kak. Adek sok Kenapa? tahu, sok pinter. Tadi abang mau nonton Doraemon. Dia bilang harus cepat. Buktinya gedung sekolah minggunya kosong. Gini loh Kak, kan gak apa-apa kalau rajin. Terus
kan masih ada waktu tuh untuk menghafal ayat hafalan. Ada tanya tadi kan sama abang, ayat hafalannya dari mana? Ih, salah dia. begitu. Tuh kan Kak, iya abang. Abang, Adek. Enggak. Sudah. Enggak. Halo, Abang. Kak, Sebenarnya apa yang disampaikan oleh adik itu ada benarnya juga. Apanya yang benar? Benar lah, kalau sudah datang ke tempat ibadah, sudah mau ikut ibadah Eben Kids, harus duduk tenang, atau mau ikut sekolah minggu, harus sudah duduk tenang, mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan teman-teman, dan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik, ya kan? bener kan? Iya. Nah, abang loh, dibilangin loh. Enggak, lebih bagus abang main TikTok. Nah, tungguin. TikTok lagi. Sikok bagi duo. Nggak boleh, nah, Kak. Coba Adik-adik, abang, ih. adik-adik yang di rumah, apa yang dibuat sama abang benar atau salah sih? Benar. Iya. Halo, abang itu sekalipun sudah besar, umurnya lebih tua dari adik, kelasnya juga lebih tinggi dari adik, abang itu laki-laki, tapi tetap juga kalau adik kasih masukan ya didengar juga, gitu bang. Tapi kan abang sudah kelas 6 SD, Kak. Ada juga udah kelas 2. Iya, karena itu kalau ada orang yang memberikan masukan harus juga didengar gitu bang. Dengar itu bang. Nah, seperti ada cerita dalam Alkitab. Ada seorang tokoh yang memiliki kerendahan hati. Emang ada? Ada. Sekalipun dia punya jabatan yang tinggi, sekalipun dia orang yang berada atau orang kaya, sekalipun dia punya banyak anak buah, tapi dia juga mau mendengarkan masukan atau nasihat dari orang loh adik-adik. Iya ya Kak. Iya. Ya, Kalian apa itu, mau Kak? tahu nggak sih siapa orangnya? Mau. Mau ya? Mau ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Abang tahu kok, abang tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Abang tahu kok, Banget Kak, ya. abang tahu. Adik-adik yang di rumah juga mau mendengar, mau tahu siapa tokoh dalam Alkitab yang rendah hati ini? Mau? Abang tahu. Kak. Yeay, semuanya mengangguk loh. Berarti yang di rumah juga mau mendengarkan cerita kita pada sore hari ini. Yuk, semua duduk tenang. Kita lihat videonya ya adik-adik. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali.
Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ceritanya kan? Udah Kak. Siapa coba nama tokoh yang tadi kakak sebutkan di awal? Naaman. Iya, betul sekali. Dia seorang panglima Naaman ini adik-adik. Dia sakit. Sakit apa tadi adik-adik? Sakit mah. Kusta, Bang. Dia sakit kusta. Nah, Dia sakit kusta. Semua badannya luka-luka besar-besar begitu ya. Nah, pada waktu Naaman sakit kusta, ada seorang gadis kecil. Kalau dalam Alkitab tulisannya budak kecil. Ya, ada seorang pelayan kecil, seorang anak kecil yang tinggal bekerja di rumah Naaman adik-adik. Nah, anak kecil ini memberitahukan kepada istri Naaman bahwa di kampungnya dulu, di daerahnya dulu, di tepatnya di Samaria, ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Begitu adik-adik. Nah, akhirnya ibu Naaman memberitahukannya kepada panglima Naaman. Papa, di kampung halaman adik kecil yang tinggal di rumah kita, yang kerja di rumah kita itu, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Terus kira-kira panglima Naaman mau nggak dengarkan masukan dari pelayan kecil yang tinggal di rumahnya? Enggak mungkin Kakak. Coba Bang, tadi kira-kira panglima Naaman mau nggak ya mendengarkan nasihat atau masukan dari pelayan kecil tadi? Ih, lama. Mau lah. Iya mau. Pinter abang Kak. Iya. Panglima Naaman tadi akhirnya mengikuti saran atau nasihat atau masukan dari pelayan kecil yang tinggal di rumahnya. Nah adik-adik coba bayangkan, ada pelayan tinggal di rumah, lalu tuannya sakit, tapi tuannya yang kaya, yang punya jabatan tinggi, yang punya banyak sekali yang bisa dibanggakan dalam dirinya, tapi masih mau mendengarkan masukan dari nasihat dari pelayan kecil yang ada di rumah. Luar biasa kan Panglima Naaman ini? Iya. Panglima Naaman memiliki kerendahan hati. Kalau dia tadi menyombongkan diri, dia tidak mau mendengarkan masukan, tidak mau mendengarkan nasihat dari pelayan kecil yang tinggal di rumahnya. Kalau Naaman tadi berkata, siapa kamu? Kamu masih kecil, tahu apa kamu? Aku punya uang banyak, aku bisa pergi ke dokter, ke tabib pada waktu itu. Aku bisa sembuh, nggak harus pergi ke sana. Kalau Panglima Naaman berkata seperti itu adik-adik, mungkin Panglima Naaman tidak disembuhkan adik-adik. Tapi perhatikan baik-baik, cerita tadi menceritakan tentang Naaman yang akhirnya pergi ke Samaria menjumpai seorang nabi bernama Nabi Elisa adik-adik, betul sekali. Nah sampai di sana dia tidak ditemui oleh Nabi Elisa, tapi dia hanya ditemui oleh bujangnya atau pelayannya Nabi Elisa adik-adik. Nah tapi Naaman setelah mendengarkan perintah dari Nabi Elisa untuk kemana tadi adik-adik? Kemana ayo coba? Lupa. Kemana Bang? Lupa. Ya ada juga lupa. Disuruh ke sungai? Sungai apa? Iya betul, yang di rumah tahu loh Bang. Ya. Sungai Yordan. Disuruh apa tadi katanya Panglima Naaman ini disuruh ngapain ke Sungai Yordan? Berenang. Suruh menceburkan dirinya, mencelupkan dirinya sebanyak berapa kali? 7 kali. Iya betul sekali, sebanyak 7 kali adik-adik. Dan akhirnya Panglima Naaman taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh
Nabi Elisa adik-adik, dia pergi ke sungai Yordan, kemudian dia mencelupkan dirinya atau dia menyeburkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu sakit kustanya sembuh nggak ya? Sembuh. kayaknya. Iya betul sekali. Akhirnya sakit kustanya sembuh adik-adik. Nah luar biasa kan? Yang luar biasa Tuhan Yesus kita, Allah kita yang bisa menyembuhkan adik-adik melalui Nabi Elisa. Nah adik-adik dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar seorang panglima, seorang yang berkuasa, seorang yang punya jabatan penting. Tapi dia juga mau mendengarkan masukan, nasihat dari seorang pelayan kecil di rumahnya. Dan dia juga mau mendengarkan atau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya untuk menceburkan diri sebanyak 7 kali. Dan adik-adik tahu nggak akibat dari kerendahan hatinya itu apa yo? Apakah? Sakitnya disembuhkan. Betul sekali. Hebat ya Tuhan Yesus. Oh hebat banget. Sangat hebat Tuhan Yesus kita ya. Belajar untuk mau merendahkan hati, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan masukan dari orang-orang di sekeliling kita. Termasuk dari adik kita atau orang-orang yang mungkin lebih muda dari kita gitu ya adik-adik. Terlebih lagi dari papa mama kita, dari kakak-kakak sekolah minggu, dari kakak kita dan lain sebagainya. Nasihat itu penting, masukan-masukan itu penting untuk kebaikan kita. Apalagi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Bang denger tuh Bang. Iya, nah tunggu dulu. Ada ayat hafalan bagi kita semua loh adik-adik. Coba kita buka dulu. Amsal 22 ayat 4. Ayo, abang adik buka Alkitabnya. Amsal. Tunggu ya Kak, tunggu. Mana tadi ya? Mana kitabnya Bang? Ketinggalan. Ya lupa. Amsal, adik-adik yang di rumah buka Alkitab ya. Amsal 22 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Kakak dari sini, adik-adik semua dari rumah. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yeay, sekali lagi Kakak Yeni ajak kita semua membacanya ya. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, adik-adik perhatikan ayat ini ya. Ganjaran itu artinya hadiah. Hadiah dari kerendahan hati adalah apa tadi? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa di sini yang mau mendapatkan hadiah? Siapa di sini yang mau mendapatkan kalau kata firman Tuhan tadi kekayaan? Siapa yang mau dihormati? Dan siapa yang mau memperoleh kehidupan yang kekal? Iya, abang, adik, dan juga semua adik-adik yang ada di rumah, semua kita pasti ingin mendapatkan hadiah. Hadiah kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Benar ya? Semua pasti ingin. Nah kuncinya hari ini kita belajar tentang kerendahan hati adik-adik. Siapa di sini yang mulai hari ini mau belajar untuk rendah hati? Angkat tangannya. Iya, semuanya mau belajar untuk menjadi anak yang rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Salah satunya orang yang rendah hati itu adalah bersedia untuk mendengarkan nasihat.
mendengarkan masukan-masukan yang baik, yang positif. Dari papa mama, dari kakak, bahkan dari adik sekalipun. Dari teman-teman. Terlebih lagi dari Tuhan melalui firman Tuhan adik-adik. Nah seperti itu. Kalau orang yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan masukan, janji firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, kehidupan, kesembuhan, kesuksesan, keberhasilan dalam studi, dan lain sebagainya. Nah adik-adik sudah paham semuanya? Sudah, Abang Kak. sama adek juga adik-adik yang di rumah sudah paham? Sudah, Kak. Dengar. Baik, artinya kalau orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan masukan nasihat tetapi juga melakukan nasihat itu dengan baik. Diperlukan yang namanya ketaatan. Apa itu? Tidak ada alasan. Iya, tidak ada alasan, titik. Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo kamu harus memaafkan temanmu. Memaafkan, tidak ada alasan, titik. Begitu ya. Kalau kata adek, ayo abang, kalau di sekolah minggu atau pas acara Jumat Ceria Eben Kids, matikan dulu HP-nya. Kita mau siap-siap, mau memuji Tuhan. Berarti harus dengar juga, ikuti juga. Enggak mau, ya kan? enggak mau. Ya harus mau lah kakak. Enggak. Iya. Mau, ya kan abang? Kak, Bang dengar itu bang. kan Abang. abang kan sudah besar. Gengsi lah, Kak. Enggak lah, abang mau diberkati Tuhan enggak? Nah dengar. Mau sih. Nah, abang mau memperoleh kebahagiaan, kehormatan, kesuksesan, keberhasilan enggak? Mau. Nah, kalau mau berarti harus rendah hati. Ayo adik-adik, harus rendah hati. Nah, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan. Ya, semuanya bangkit berdiri, semua kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Yeay, ayo kita Yes. nyanyi bang. Enggak. Abang udah taat. Enggak. Taat. Enggak. Rendah hati yo. Ih. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi ya. Bersama-sama kita bernyanyi apa Kak? T-A-A-T, taat. Taat kepada Tuhan Yesus dan juga Papa Mama. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, Turut nasihat Mereka selalu katakan. T-A-A-T, dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, Turut nasihat mereka selalu T-A-A-T taat. Ya, baik adik-adik, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang mengingatkan kami tentang kerendahan hati. Kami mau menjadi anak-anak yang rendah hati. Kami mau menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran. Suka dengar-dengaran nasihat papa mama, suka dengar-dengaran kepada teman, kepada guru, bapak ibu guru di sekolah, bahkan juga dengar-dengaran akan nasihat dari adik sekalipun. Tuhan,
Berkatilah kami supaya kami taat juga untuk melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang menjadi anak-anak mengasihi Tuhan sejak kecil. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi papa mama, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mau belajar menjadi pribadi, menjadi anak yang rendah hati. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan Eben Kids Ministry. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang setia mengikuti acara Eben Kids Ministry setiap hari Jumat dalam acara Jumat Ceria. Tuhan, berkatilah semua adik-adik yang mengikuti hari ini ataupun hari-hari ke depan, ataupun yang kemarin-kemarin setia mengikuti acara ini. Berkati mereka semua Tuhan, berkati pendidikan mereka, mereka berhasil, mereka sukses, mereka dapat menyelesaikan sekolahnya nanti, dan akhirnya mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi anak yang takut akan Tuhan, sayang kepada papa mama. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati semua kakak-kakak Eben Kids yang melayani Tuhan, yang setia melayani pekerjaan Tuhan setiap hari Jumat di tempat ini. Berkati semua kakak-kakak dalam studi mereka juga diberkati Tuhan, bahkan dalam pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berkati bangsa ini, berkati Pak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa ini kami bawa kepadamu ya Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Yeni. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Asik ya Kak? Asik banget, kita belajar dari siapa tadi Kak? Dari Naaman. Ternyata Naaman mau rendah hati ya Kak. Dia mau taat padahal yang kasih tahu ke dia anak kecil. Ya Kak, biasanya kan kalau orang kaya, jabatannya tinggi, berpendidikan, biasanya tidak mau rendah hati ya. Gak mau tuh dinasihatin, apalagi sama anak kecil yang usianya lebih muda daripada dia. Tapi tadi Naaman mau rendah hati, dia mau taat. Pasti adik-adik di rumah juga udah belajar kan dari Naaman. Ya dong. Pinter semua. Nah sekarang kakak-kakak Eben Kids mau sapa semua adik-adik yang setia menonton Eben Kids Ministry. Coba deh Kak, kita sebutkan yang pertama itu ada Nael dari Sidoarjo. Halo Nael. Lalu ada lagi Kak, ternyata ada juga Jovan dari Batu Raja. Hai Jovan. Halo Jovan, kembali lagi sama kakak Eben Kids Ministry ya. Selanjutnya ada juga, rombongan nih Kak, semua adik-adik dari Nias, halo. Halo Nias Yahobu. Lalu ada lagi, ternyata ada kakak Evelyn. Dan juga ada juga Kak, ternyata ada juga loh yang dari luar Indonesia. Siapa itu Kak? Kak Aris, halo Kak Aris. Halo Kak Aris dan adik-adik semuanya. Nah, ada juga, siapa lagi Kak? Kak, ada dari Papua nih Kak. Wow, dari Papua. Halo teman-teman dari Papua semuanya. Halo, terkhusus buat adik Eki Eta. Hai. Kak, yang ada di sekitar kita ini loh Kak. Wah, ada juga. Ada Pasti dong. Ada sih. Tapi kita sebut dulu lebih jauh lagi, yaitu Oke, yang dari pertama. Indralaya, Dari Palembang. Indralaya ada adik Elena Lase. Halo Elena. Halo Elena. Dan yang paling dekat Wah, ada yang dekat ada sekali. dong, dekat dengan kita. Namanya adalah Sean. Hai Adik Sean. Sean. Dan juga semua adik-adik yang belum disebutkan namanya tapi tetap setia nonton Eben Kids dan juga beribadah sama Eben Kids Ministry. Ada yang dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Pulau Jawa, di Timur, semua adik-adik yang setia menonton Eben Bahkan yang Kids ada di luar negeri. Indonesia. Halo Halo semuanya. Tuhan berkati ya. Nah, pada hari ini kita udah belajar dari Naaman kan? Nah, adik-adik juga pasti mau belajar dari Naaman kan? Mau dong, seperti firman lagu yang mengatakan
Walaupun kita kecil, tapi kita ini mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan. Yang penting kita taat. Nah, sekarang kita katakan kepada teman-teman, kau boleh bilang aku anak kecil kau boleh bilang aku tidak jago. dan juga tidak gaul, tapi meskipun begitu kita tahu mana yang jahat dan baik dan juga mana yang benar dan Dan salah. Kita katakan sama-sama, kau boleh bilang aku anak kecil. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama yuk. Ayo semuanya adik-adik berdiri ya. Kita katakan, kau boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku tidak jago dan tak gaul. Tapi aku mau bertumbuh di mana? Dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yuk sama-sama kita katakan, kau boleh bilang. Kau boleh bilang aku Anak kecil, Kau boleh bilang aku tidak jago. Kau boleh bilang aku tidak gaul. Tapi ku tahu bedakan mana yang jahat dan baik. Dan aku tahu bedakan mana yang benar dan salah. Aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh Di dalam Yesus Tuhanku. sampai kapanpun. Berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih. Selamat semua. Yeay. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Sampai kapanpun imanku hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kau boleh bilang aku anak kecil. Boleh bilang aku tidak jago dan tak gaul. Tapi kita harus bertemu di dalam Tuhan. Kau boleh bilang aku anak kecil. Kau boleh bilang aku tidak jago. Kau boleh bilang aku tidak gaul. Tapi ku tahu beda mana yang jahat dan baik. Jahat dan baik. Dan aku tahu beda mana yang benar dan salah. Benar dan salah. Katakan, Aku mau bertumbuh. aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Berpegang teguh. Berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih. Yeay. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun imanku hanya di dalam Yesus Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih. Yeay. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus Tuhanku. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun imanku hanya di dalam Yesus Kristus. Imanku hanya dalam Yesus Kristus. Imanku hanya di dalam Yesus. Katakan, iman kita hanya di mana? Imanku hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita lewati bersama-sama. Ya, cepat Nggak terasa sekali ya, Kang? berpisah. Kak, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau yel dulu dong. Nah, jadi pada saat ini meskipun demikian kita berpisah, adik-adik di rumah jangan sedih. Iya dong. Minggu depan masih ketemu lagi kok sama kakak-kakak Eben Kids Ministry, ya kan? Semuanya bersuka cita ya, masih Iya ya dong. walaupun kita berpisah. Oke. Nah, sekarang semua kakak-kakaknya kakak undang untuk sama-sama memuji Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo semua kakak-kakaknya. Ada abang ade juga loh. Kita mau Yel Yel Eben Kids Ministry. Katakan semuanya, I all join in, I all join us.
Eben Kids be strong, Eben Kids be brave. Mari adik-adik kita melompat bersama yuk. Join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Katakan. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids. Sekali lagi kita katakan hai oh join in, hai oh join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia. Bahwa kita berbeda. Beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan bersatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Katakan, Eben Kids be strong. Yeay, dah. Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya.